Hai, balik lagi ke Sinema Singkat. Kali ini kita akan nonton bareng sebuah film yang dibintangi oleh Kevin Hart Pangeribuan yang berperan sebagai Cyrus Whitaker, pencuri berskala internasional yang dicari oleh para Interpol. Di film ini, dia dan timnya akan melakukan pencurian emas batangan milik seorang gembong kriminal senilai 500 juta dolar atau senilai 7 triliun rupiah. Aksi pencuriannya ini akan dilakukan pada ketinggian 12.000 meter. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita nonton Live yang rilis tahun 2024. Tapi sebelum menonton, silakan like dan subscribe channel ini jika kalian bercita-cita ingin menjadi pemilik tambang emas. Film dimulai di Venice, Italia, di mana ketua kita Cyrus dan timnya menghadiri acara lelang barang-barang seni bernilai puluhan juta dolar yang diadakan di Venice, Italia dan juga London, Inggris. Ketika berada di dalam, Cyrus ditawarkan untuk menggunakan topeng untuk menambah kesan mewah dalam acara lelang ini. Namun ketua kita yang tampan dan pemberani ini menolak karena topeng akan menutupi pancaran sinar wajahnya. Cyrus tidak sendiri dalam melakukan aksi pencuriannya ini. Ada Mbak Camelia yang bersiap di atas speedboatnya untuk jalur pelarian mereka jika aksi mereka ketahuan. Kemudian ada Cici Pig bernama Misun yang menyamar sebagai salah satu staf di lelang yang ada di Italia. Sementara di London ada Bang Brewok bernama Luke. Sama seperti Mbak Camelia, dia menyiapkan jalur pelarian untuk Bang Magnus yang akan melakukan pencurian di London. Thank you. Kembali ke ketua kita Cyrus, dia mengambil tempat untuk ikut dalam proses pelelangan hari ini. Untuk barang yang pertama kali akan dilelang, sebuah lukisan berjudul The Prelude yang dibuka dengan harga 110 miliar rupiah. Lukisan itu terjual dengan harga 173 miliar rupiah yang dibeli oleh Tuan Molson, seorang pengusaha teknologi yang mengembangkan banyak inovasi di bidang teknologi. Sold for 11 million to Mr. Molson in Venice. Dikarenakan acara ini menjual banyak barang yang bernilai fantastis, pengamanannya pun tidak main-main. Mereka melibatkan Interpol yang mengawasi acara ini. Di tempat yang tidak jauh dari acara ini dilangsungkan, para Interpol ini dipimpin oleh Abby Gladwell, yang juga selama ini sudah mengejar Cyrus. Dia juga berkoordinasi dengan polisi lokal untuk ikut terlibat dalam pengamanan ini. The digital artist has remained anonymous throughout his career. Kembali ke acara lelang, kali ini barang yang akan dilelang adalah sebuah NFT atau aset digital yang bisa dibeli dengan melalui mata uang kripto. NFT ini adalah karya dari seniman digital misterius bernama N8. Karyanya kali ini dinamai Self-In-Portrait, sebuah topeng yang terdiri dari 482 kamera. Topeng ini akan menciptakan NFT sendiri, yang bisa menghasilkan karya seni dari siaran langsung yang ditangkap oleh 482 kamera ini. Art piece will be generated from a live 30-second feed. Kemudian karya yang dihasilkan oleh kamera itu pun langsung dijual secara online melalui topeng itu juga. Cyrus membuka harga sebesar 188 miliar untuk topeng itu. Aksi dari ketua Cyrus ini menjadi perhatian Abby, yang memang selama ini sudah mengincar ketua Cyrus. Dia memeriksa nomor bangku yang diduduki Cyrus, di mana nama yang dia daftarkan pada acara lelang hari itu atas nama John Bradby, bukan nama sebenarnya. Alasan dia menggunakan nama itu karena dia tahu kalau Interpol dan Abby pasti mengawasi acara ini. Nama itu adalah nama seorang pelukis dan Abby pernah tinggal di bekas studio John Bradby, yang artinya Cyrus dan Abby pernah punya masa lalu bersama. 15 million in London. 16.5. Kembali ke acara lelang, harga topeng karya seniman digital pun semakin melambung tinggi sampai ke harga 235 miliar rupiah. Si pengusaha teknologi Tuan Molson pun gak mau kalah. Dia menawarkan harga sebesar 250 miliar untuk karya itu. Seorang pria gemuk bernama Sheikh juga ikut menaikkan harga untuk topeng itu, sampai di mana ketua Cyrus menaikkan harga sebesar 315 miliar rupiah untuk menutupi penjualan NFT itu yang terjual ke Cyrus. $20 million in Venice. Going twice. Setelah topeng itu terjual ke Cyrus, di hitungan ketiga dia mengisyaratkan ke timnya untuk memulai aksi mereka. Melihat alarm di acara lelang itu berbunyi, Abby dan para polisi pun bergerak menuju tempat pelelangan. Sementara itu di London, Magnus juga memulai aksinya yang menggunakan identitas staf penjaga yang dia curi untuk mencuri lukisan karya Van Gogh. Cici Misan pun memainkan perannya yang menyamar sebagai staf. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan artis digital itu keluar sambil mengamankan dia. Seolah-olah tidak kenal dengan Cici Misan, ketua Cyrus bertanya bagaimana dengan NFT yang dia beli tadi.
Dia menawarkan si artis digital itu untuk melakukan transaksi di kapal pesiar miliknya yang disetujui oleh si artis digital. Abby dan para Interpol mendatang untuk memberitahukan kalau ada perampokan di acara ini. Mereka harus segera menutup gedung ini, namun yang dia incar sudah tidak ada di lokasi. Ketua Cyrus yang sudah bersama dengan artis digital pergi menuju kapal pesiar miliknya. Abby menyadari kalau Ketua Cyrus tidak mengincar untuk mencuri topeng NFT itu, melainkan niatnya adalah untuk membawa si artis digital itu untuk mencuri kode akses darinya. Abby yang melihat kalau Cyrus dan si artis digital sudah pergi berusaha mengejar mereka. Chichi-san sudah mempersiapkan hal ini. Melalui kacamata canggih miliknya, dia mengkontrol atau bisa dibilang meretas perahu untuk menghalangi Abby. Namun Abby masih belum menyerah. Dia berusaha untuk terus mengejar mereka sampai di mana Chichi-san meretas pembatas yang berada di dalam air, sehingga mereka bisa melarikan diri dari kejaran Interpol dan juga Abby. Setelah sampai di kapal pesiar yang dikatakan oleh Ketua Cyrus, mereka pun melakukan transaksi pembelian NFT. Kemudian setelah aksi mereka dan transaksi lancar, mereka mengadakan pesta besar-besaran di atas kapal pesiar. Keesokan harinya, Abby memeriksa hasil rekaman dari topeng yang merekam acara itu selama 30 detik. Dia menyadari sesuatu, kalau pria bernama Sage yang sebelumnya ikut acara lelang itu berpura-pura kalau dia pincang, yang menjadi tersangka kalau dia terlibat dalam hal ini. Sementara itu, N8 atau si artis digital tidak tahu kalau sekarang seluruh dunia mencari dia. Dia dinyatakan menghilang. Interpol memberitahukan kalau siapa saja yang melihat dia untuk segera menghubungi polisi terdekat. Menyadari kalau dia bersama para gerombolan penculik, dia pun bertanya apa yang mereka ini inginkan. Sehingga Ketua Cyrus menjelaskan kalau mereka ini bukan penculik, masa pencuri berpesta dengan orang yang diculik dan juga transaksi pembelian NFT-nya juga sah, dan masuk ke rekening si artis digital ini. Cyrus menjelaskan kalau mereka ini cuma segerombolan orang yang menyukai seni. Mereka menyelamatkan karya seni itu dari para pemilik kaya yang tidak mengerti soal seni. Timnya yang ada di London menjual lukisan Van Gogh ke pasar gelap seharga $300 juta. Dengan uang itulah mereka membeli karya NFT si artis digital ini. Kemudian alasan mereka memalsukan pencurian si artis digital ini untuk meningkatkan harga penjualan NFT yang mereka beli. Sama seperti lukisan Mona Lisa yang sebelumnya dijual Leonardo da Vinci seharga 300 juta. Kemudian setelah lukisan itu dicuri, harganya pun melonjak naik menjadi 13 triliun rupiah. Berkat Interpol yang memberitakan kalau dia ini menghilang, harga NFT-nya yang semula senilai 315 miliar rupiah menjadi 1 triliun rupiah, sehingga karya ini lebih mahal dari lukisan Van Gogh yang dicuri di London. Cyrus membagi hasil yang fantastis ini ke si artis digital sebesar 400 juta sebagai uang tutup mulut untuk aksi mereka yang sukses ini. Where's Denton? Abby sudah mendapatkan identitas asli dari Sage. Ternyata pria yang sebelumnya berpura-pura pincang itu juga salah satu dari mereka yang identitasnya aslinya bernama Denton, yang juga punya banyak nama samaran. Dia sekarang diinterogasi oleh Abby yang sudah mengetahui identitas aslinya. Abby juga tahu kalau dia ini kenal dengan Cyrus dari foto mereka yang sedang makan bersama. Abby menanyakan di mana Ketua Cyrus berada, dan kalau dia menolak untuk memberitahukan informasi keberadaannya, dia akan disanksi penjara selama 20 tahun dengan tuduhan pencurian, penipuan identitas, dan banyak lagi tindakan ilegal lainnya. Kosong. Di tengah proses interogasi itu, ada paket datang untuk Abby yang berisikan foto kebersamaan mereka bersama dengan ketua kita Cyrus. Melihat isi paket itu, Abby memutuskan untuk kembali ke kantor Interpol di London dan membawa si tukang nyamar Denton ini bersamanya. And we're taking him with us. Yay. Ketika berada di kantor Interpol, Abby diminta untuk menghadap bosnya yang bernama Dennis Huxley. Pimpinannya berkata kalau dia ingin si Abby ini bertemu dengan Cyrus dan meminta supaya bekerja sama dengannya. Tentu saja Abby menolak permintaan itu, apalagi mereka punya masa lalu bersama dan juga kan selama ini Abby mencari ketua Cyrus untuk ditangkap. Namun sekarang ini malah mereka mau diminta untuk bekerja sama. Ternyata tujuan bos adalah untuk menangkap Lars Jorgensen, seorang pelaku kriminal kelas kakap yang sudah melakukan banyak kejahatan demi uang. Selama bertahun-tahun Interpol sudah mengincar orang ini. Tapi dia sangat licin seperti belut, ditambah lagi dia bukan orang sembarangan. Sehingga banyak agen Interpol yang takut dengannya. Sampai di mana Interpol menangkap salah satu anak buahnya dan mendapatkan informasi penting. Kalau ada rencana besar yang akan direncanakan bersama dengan para kelompok peretas bernama Leviathan.
Tujuan mereka adalah untuk meretas bendungan dan membuat satu negara banjir, kemudian negara lain kekeringan sehingga akan menyebabkan kematian massal. Informasi yang didapat oleh Interpol, kelompok peretas Leviathan ini cuma mau dibayar dengan emas. Dan si bandit Jorgensen akan memindahkan emas miliknya dari London ke Zurich 17 hari lagi. Mereka tidak bisa mencegah hal itu di bandara, karena perpindahan harta milik pribadi ini legal. Makanya tujuan, si bos meminta si Abby bekerja sama dengan ketua Cyrus ya untuk mencuri emas itu. Karena kalau emas itu dicuri, tidak ada transaksi. Tentu saja Abby menolak permintaan itu untuk bekerja sama dengan pelaku kriminal pencurian. Tapi bos memaksa sehingga seperti di kantor pada umumnya, budak korporat harus patuh dengan pimpinannya. Abby pun menemui ketua kita yang lagi bersantai berenang-renang di atas rooftop beratapkan langit. Tujuan Abby ke sana untuk menawarkan kerjasama untuk mencuri emas yang bernilai fantastis ini. Cyrus merasa aneh mendengar ini, apalagi yang ngajak kerjasama ini orang yang selama ini mau menangkap dia. Ketika mendengar kalau mereka akan mencuri emas milik bandit besar, Jorgensen, ketua Cyrus menolak. Namun Abby punya strategi lain. Dia mengancam akan menangkap Cyrus karena mencuri lukisan Van Gogh di London. Dan juga Denton, pria yang sebelumnya tertangkap, juga akan dihukum 20 tahun lamanya. Tapi kalau dia mau ikut terlibat dalam pencurian ini, dia dan seluruh kru pencurinya akan dapat kekebalan hukum. Juga seluruh kejahatan mereka akan diputihkan. Ketua Cyrus tidak menerima tawaran itu begitu saja. Dia juga punya syarat, kalau memang mereka harus mencuri emas milik Jorgensen, Abby juga harus ikut bersama mereka, supaya ada jaminan kalau sewaktu-waktu Interpol tidak menepati janji mereka. 24 hours to respond, Agent Gladwell. Beberapa hari setelah itu, Cyrus mengumpulkan timnya dan menjelaskan kalau situasi mereka sekarang harus bekerja sama dengan Interpol untuk melakukan pencurian. Awalnya memang tim menolak untuk bekerja sama dengan Interpol, namun dikarenakan Interpol juga sudah tahu kalau mereka mencuri lukisan Van Gogh, mereka tidak punya pilihan lain selain mendengar arahan dari Abby. Oliver. So, 17 days from now, Mereka harus melakukan pencurian di atas pesawat dan emas itu tidak boleh sampai ke tangan bandit Jorgensen. Tim menganggap hal itu mustahil untuk dilakukan. Namun ya mau gimana lagi, mereka harus melakukan pencurian ini atau mereka harus mendekam di penjara. AKA you go to jail or Look for the nearest exit. Jauh di Irlandia Utara, seorang pria sedang tergantung di sebuah bangunan. Dia diinterogasi oleh anak buah dari Jorgensen. Pria yang digantung itu pernah bekerja sama dengan Jorgensen. Jorgensen, you remember Arthur Teague? Tidak lain tidak bukan dialah Arthur Teague yang membeberkan rencana si Jorgensen ini ke Interpol. Akibat ulahnya itu dia harus tewas oleh anjing yang lapar peliharaan anak buah Jorgensen. Kembali ke ketua Cyrus dan timnya, dia menyiapkan sebuah rencana untuk membajak pesawat yang mengangkut emas milik Jorgensen. Namun menurut timnya rencana ini nggak mungkin, apalagi yang akan mereka bajak itu pesawat komersil yang juga mengangkut 250 jiwa. Tapi yang dimaksud ketua Cyrus itu bukan membajak pesawat secara harfiah, melainkan menukar sinyal radar pesawat dan mereka cuma perlu jet pribadi untuk melakukan hal itu. You're gonna like this. Pilihan mereka pun jatuh ke pesawat jet pribadi milik Tuan Molson si pengusaha teknologi. Memang pasti susah mengasih mereka izin untuk menggunakan pesawat pribadi miliknya ini. Apalagi ini pesawat spesial yang dibuat oleh NASA untuknya dan tidak boleh dimodifikasi. Tapi ketua Cyrus punya cara untuk meluluhkan hati Tuan Molson. Dia berkata kalau dia bisa meminta si artis digital untuk membuatkan NFT untuknya. Dan ditambah dengan sedikit ancaman dari Abby yang menanyakan hak penerbangan dari pesawat ini. just told an officer at Interpol that you've been illegally flying in US airspace. Isi dalam jet pribadi ini semua dikendalikan oleh satu remote. Bahkan di bawah jet ini dipakaikan layar LED besar yang bisa diprogram. Pesawat itu dibawa ke hanggar yang sudah disiapkan Interpol. Kemudian mereka berencana untuk memodifikasi pesawat ini, padahal sebelumnya sudah dibilang kalau pesawat ini nggak boleh dimodifikasi. Mereka memodifikasi pesawat ini supaya tidak terlihat oleh radar. Mereka akan melapisi seluruh badan pesawat menggunakan besi, sementara itu si Ali membuka kunci kitab Bang Magnus menggunakan alat yang menembakkan laser yang bisa membuka berangkas dalam waktu 10 menit saja. Tapi masalahnya sekarang mereka akan mencuri di dalam pesawat, dan turbulensi pesawat membuat laser bergoyang sehingga berangkas menjadi susah untuk ditembus. Untuk mengatasi turbulensi itu ketua kita punya ide. Dia harus menggunakan stabilisator dengan hukum platform Stewart. Stewart platform? Stewart
Masing-masing dari tim mengambil peran dalam misi ini, mulai dari Denton yang menyiapkan penyamarannya, Bang Brewokluk yang mencoba untuk memasang kamera NFT milik NX ke mobil siluman yang dipasangkan di sekitar pesawat. Mbak Camelia yang mencoba simulasi untuk mendekati pesawat yang mengangkut emas. Memang dalam simulasi itu dia mengalami kesulitan akibat arus udara pesawat. Keep getting caught in the A380's way. Namun Cyrus sebagai pimpinan tim itu meyakinkan kalau Mbak Camelia ini bisa. Karena sebelumnya dia pernah menerbangkan pesawat yang lebih rumit dari ini. Sementara itu Cici Misan yang sudah berupaya untuk mengkalkulasikan alat pengganggu sinyal portable untuk menghilangkan pesawat dari radar mengalami kendala. Memang dia bisa membuat alat itu, tapi untuk menghilangkan dua pesawat sekaligus yang bergerak di kecepatan dalam satu waktu itu hampir mustahil. Jika menara kontrol melihat ada dua pesawat yang bersinyal sama, maka rencana pun gagal. Sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang bekerja di bagian menara kontrol udara. Dan Abby punya kenalan orang yang mungkin bisa membantu mereka. We know someone in Brussels? I know someone. Bertemulah mereka dengan Harry yang bekerja di bagian menara pengawas di bandara. Ya sama seperti kita manusia pada umumnya, ujung-ujungnya pasti uang. Awalnya dia nggak mau membantu mereka apalagi hal itu akan beresiko ke karirnya. Tapi ketika ketua Cyrus memberikan nominal $1 juta atau senilai 15 miliar, dia pun setuju untuk membantu mereka. It's Huxley. He wants to see us. Setelah menemui Harry, mereka pun bertemu dengan pimpinan Interpol yang memberitahukan informasi penting. Kalau anak buah Jorgensen yang sebelumnya memberikan informasi ke mereka ditemukan tewas dalam sebuah tas yang ditenggelamkan ke dalam es. Kemudian bank juga mempercepat proses pengiriman emas menjadi 10 hari dari sekarang. Mendengar informasi itu, ketua Cyrus menjadi ragu dengan misi ini. Pertama, waktu tidak cukup kalau pencuriannya dipercepat, ditambah lagi sekarang nyawa sudah menjadi taruhan dalam misi ini. Tapi si pimpinan mengancam kalau mereka tidak ikut, seluruh timnya akan dijatuhkan hukuman internasional. Sehingga mau tidak mau ketua Cyrus lagi-lagi mengalah. Tapi dia mau melakukan ini untuk Abby, bukan untuk si pimpinan dia ini. Understand that if we decide to do this, that we're doing it for you. It's not for him. Kembali ke hangar, tim melihat kalau Jorgensen sudah melancarkan rencananya. Berita di TV memberitakan banjir bandang terjadi di Madrid. Dan ini masih pemulaan, bencana besar akan terjadi 10 hari lagi. These are just the starters. The main course is in 10 days. 10 days? That's work. I'm impressed. Alat yang dibuat Cimisan pun sudah selesai. Namun masalahnya sekarang alat itu malah terlihat seperti bom. Sehingga untuk mengantisipasi pemeriksaan keamanan, Cici Misan memisahkan semua bagian setelah itu dirakit lagi di dalam pesawat. Sekarang Cyrus menjelaskan bagaimana ritme pencurian mereka. Pertama, mereka harus mencuri emas itu sebelum sampai di tangan Jorgensen, supaya nggak bisa membayar para peretas. Kedua, Magnus si alih membuka kunci harus membuka brankas dalam waktu 10 menit. Ketiga, mereka harus membuat pesawat mendarat darurat di landasan pendek yang bersalju di Alpen. Di saat itulah Mbak Camelia meluncurkan drone menuju ke Zurich, kemudian mengikuti pesawat mereka ke landasan Alpen. Setelah mendarat di Alpen, emas akan dipindahkan ke dekat landasan, kemudian diantar ke stasiun kereta di mana Interpol akan menunggu setengah dari emas itu. Pesawat yang dipinjam mereka pun sudah ditutupi plat besi seluruhnya. Padahal sebelumnya, si pengusaha teknologi berkata supaya jangan memodifikasi pesawat mahal miliknya ini. Tibalah hari di mana aksi pencurian pun dimulai. Anak buah dari Jorgensen juga ada di pesawat itu untuk mengawal emas yang mereka bawa. Ketua Cyrus dan Abby berada di kelas 1, juga beberapa anak buah Jorgensen berada di kelas yang sama. Sementara Cici Misun di kelas ekonomi untuk mengawal pencurian ini melalui laptop. Namun yang dia tidak tahu, salah satu anak buah Jorgensen di sana mengawasi dia. Dan untuk Bang Magnus dan juga si tukang menyamar Denton, mereka berada di kelas bisnis. Namun di menit-menit terakhir, Bang Brewokluk memutuskan untuk tidak ikut dalam misi kali ini. Muncul keraguan dalam dirinya. Dia takut kalau aksi mereka ini gagal dan sekarang nyawa sudah menjadi taruhan dalam pencurian ini. Sekarang mereka harus mengaktifkan alat yang dirakit Cimisun di sekitar area kokpit pesawat. Karena Bang Brewo batal ikut, Abby yang harus menggantikan perannya untuk merakit alat penghilang radar pesawat ini.
Ketika pesawat sudah berada di Selat Inggris, mereka pun melancarkan aksinya mulai dari Chimisun yang sudah bergerak merakit alat penghilang radar, diikuti oleh Bang Magnus yang juga ikut bergerak. Mbak Camelia juga mulai mendekati pesawat yang membawa emas itu. Mereka punya waktu 10 menit untuk mengaktifkan alat penghilang radar ini. Sekarang giliran Abby untuk merakit alat di dekat kokpit pesawat. Namun karena adanya turbulensi, alat yang sudah dirakit pun terjatuh. Melihat kondisi itu, Ketua Cyrus mencoba merakit kembali alat itu supaya Mbak Camelia bisa mendekati pesawat mereka tanpa terlihat. Disinilah fungsi Harry dibutuhkan. Radar sudah melihat kalau ada 2 pesawat di ketinggian yang sama. Hal ini juga diketahui oleh pengawas lainnya. Untungnya Ketua Cyrus dan Abby masih sempat memperbaiki alat penghilang radar itu. Kemudian dengan sengaja Harry menginformasikan kalau pesawat harus mendarat darurat di bandara terdekat, dikarenakan faktor cuaca yang akan mempengaruhi jarak pandang. Ketika pilot menyetujui arahan dari Harry, tugas Mbak Camelia sekarang menjatuhkan drone ke Zurich sehingga yang tertangkap radar pesawat masih dalam perjalanan ke Zurich, padahal sebenarnya rute sudah berubah. Denton yang melihat Magnus sudah bersiap untuk masuk ke ruangan bagasi pesawat pun memulai aksinya. Dia yang menyamar sebagai orang tua, meminta pramugari untuk membantunya memutarkan film selama di pesawat, padahal sebenarnya tujuannya untuk memberikan tabung oksigen ke Magnus. Magnus menggunakan tabung itu untuk membantunya bernapas ketika berada di ruangan bagasi. Fortunately, the weather in Zurich has taken a severe toll on Tina, the nearest airport. Dikarenakan rute pendaratan berubah, para anak buah dari Jorgensen pun memulai aksi mereka. Mereka menyiapkan senjata untuk memaksa para pramugari supaya mengatakan ke pilot kalau mereka harus tetap mendarat di Zurich. Melihat kalau para penjahat juga sudah bergerak, Cyrus pun berinisiasi untuk memberikan Magnus lebih banyak waktu, sehingga dia ikut terlibat dalam perkelahian dengan para anak buah Jorgensen. Memang Cyrus dan Abby berhasil melumpuhkan para anak buah dari Jorgensen. Namun sayangnya mereka tidak tahu kalau di ruang bagasi aksi Magnus ketahuan oleh si Cormac. Pendaratan pesawat di Alphen memang berhasil, namun tujuan utama mereka mencuri emas milik Jorgensen harus batal. Cormac mendapatkan telepon dari Jorgensen yang mendapatkan informasi kalau yang mendarat di Zurich itu bukan pesawat yang mengangkut emasnya, melainkan sebuah drone. Cormac pun menjelaskan kalau ada yang berusaha untuk mencuri emasnya, tapi dia sudah berhasil menggagalkan usaha Ketua Cyrus dan timnya. Singkat cerita, Cormac dan emas milik Jorgensen akan dimuat di jet pribadi milik pengusaha teknologi. Tapi pesawat itu tidak bisa memuat banyak muatan, ditambah lagi dengan emas yang harus mereka bawa. Sehingga abang kita Magnus harus tinggal bersama salah satu anak buah dari Jorgensen. Di tempat lain, Interpol menerima kabar situasi terkini kalau pencurian gagal dan emas itu sekarang dibawa menggunakan jet pribadi. Tapi mereka tidak bisa melacak di mana posisi jet itu karena sudah dimodifikasi supaya tidak bisa dilacak. Camelia melihat momentum untuk lepas dari para anak buah Jorgensen yang membajak jet mereka. Dia melihat kalau besi yang melapisi pesawat itu mulai terbuka satu persatu. Dia sengaja membelokkan pesawat untuk melepaskan besi-besi itu supaya jet ini bisa dilacak dengan alasan kalau emas yang membuat pesawat ini tidak seimbang. Begitu alat penghilang radar lepas, para Interpol bisa melacak pesawat mereka yang menuju Italia, di mana para Interpol tahu kalau mereka menuju ke lahan pribadi milik Jorgensen. Mendengar informasi ini, pimpinan Interpol malah meminta supaya NATO mengirimkan pesawat untuk menembak jatuh pesawat itu. Sebenarnya tidak ada pilihan lain, karena kalau emas itu sudah sampai di tangan Jorgensen, selesailah sudah dan bencana besar pasti terjadi. Get me a line to NATO and I'll tell them you're an unidentified jet. We can't risk Jorgensen getting that gold. Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Leviathan datang untuk bertemu dengan Jorgensen. Mereka meminta supaya transaksi segera dilakukan dengan menggunakan emas. Tapi sampai sekarang mereka belum melihat emas itu. Dan kalau ini semua penipuan, mereka mengancam akan meretas seluruh uang di rekening bank milik Jorgensen, yang ada di setiap negara saking kayanya ini orang. Pesawat milik NATO sudah mendekati jet pribadi yang dinaiki oleh Ketua Cyrus. Pilot NATO berkata kalau mereka harus mendarat sekarang atau mereka akan menembaki pesawat ini.
Harry yang melihat kalau NATO mengejar jet itu berkomunikasi dengan pangkalan udara militer kalau di dalam pesawat itu ada warga sipil. Mendengar itu, pangkalan meneruskan berita itu ke pimpinan Interpol bahwa mereka menahan serangan karena ada warga sipil di dalam pesawat itu. Namun tetap saja pimpinan Interpol meminta supaya pesawat itu ditembak jatuh, karena kalau sempat emas itu ada di tangan Jorgensen, nyawa banyak orang akan menghilang. Mereka punya 1 menit untuk menyerah. Mendengar itu, Ketua Cyrus mengambil momentum untuk menyerang para anak buah Jorgensen. Camilla pun mencoba membalikkan badan pesawat supaya pilot NATO melihat tulisan yang ada di bawah pesawat kalau ada warga sipil yang disandera di dalam pesawat itu. Sehingga NATO memutuskan untuk mundur dan melacak pesawat itu akan mendarat di mana. Camilla yang berusaha melawan anak buah Jorgensen yang ada di kokpit sengaja membuat pesawat menungkik dengan tajam, namun sayangnya tangannya juga patah akibat ulahnya itu. Sementara itu, Ketua Cyrus menendang Cormac keluar dari pesawat dengan bantuan Abby yang membuka pintu pesawat melalui remote control. Dikarenakan kecepatan pesawat di luar kendali, pompa hidrolik di sayap belakang pun rusak, sehingga pesawat tidak bisa dikontrol. Mereka harus mendaratkan pesawat ini segera mungkin. Tapi mereka malah mendarat di lahan pribadi milik Jorgensen. Begitu mendarat, mereka langsung ditodong pistol oleh para anak buah Jorgensen. Jorgensen pun datang bersama perwakilan dari Leviathan. Ini sudah sangat beresiko menurut Leviathan, apalagi mereka menerima pesan kalau yang membawa emas ini adalah para Interpol. Sehingga mereka memutuskan mundur dari kerjasama ini. Tapi Jorgensen menembak kaki perwakilan Leviathan itu, kemudian menghabisi nyawanya. Do we still have a deal? Sesaat setelahnya, militer Italia pun datang ke tempat itu. Tapi Jorgensen mengatakan kalau mereka ini masuk ke lahan properti miliknya, dan dia cuma menjaga propertinya. Namun Abby berkata kalau mereka ini dari Interpol, dan yang menghabisi nyawa wanita itu adalah si Jorgensen. Awalnya para tentara tidak percaya dengan itu, sampai Cici Misun memutar ulang video yang merekam apa yang sebenarnya terjadi. Jorgensen pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan, namun sayangnya emas itu tidak berhasil dicuri oleh tim Cyrus. Kemudian setelah itu para Interpol dan juga pimpinan Interpol datang untuk menyita emas sebagai barang bukti. Singkat cerita, Mbak Abby tahu kalau bukan pimpinan Interpol yang menyuruh mundur para NATO. Malahan pimpinan mereka memutuskan untuk menembak pesawat jet itu, sehingga Abby memutuskan untuk keluar dari Interpol dan ikut bersama dengan Ketua Cyrus. I quit. Berminggu-minggu setelah peristiwa itu, Ketua Cyrus membawa Abby ke sebuah tempat. Di perjalanan dia menjelaskan kalau dia tidak pernah percaya dengan orang Interpol. Namun dia percaya dengan Abby. Ketua Cyrus juga berkata kalau di masa lalu dia benar-benar sayang dengan Abby dan sangat kehilangan dirinya. Dan satu hal lagi, Cyrus ingin jujur ke Abby kalau mereka sebenarnya berhasil mencuri emasnya. Jadi ceritanya, di saat mereka menemui Harry di Brussels, Magnus membuat emas palsu di hanggar. Kemudian emas itu diangkut bersama dengan emas asli milik Jorgensen. Di saat kondisi pesawat panik karena pendaratan dan juga perkelahian dengan para anak buah Jorgensen, ternyata diam-diam Magnus berhasil membuka berangkas itu dan juga menukarnya dengan yang palsu. Kemudian emas itu dilemparkan keluar dari pesawat. Disinilah peran Bang Brewok Luke yang sebenarnya berpura-pura tidak ikut dalam aksi misi pencurian itu. Dia yang berperan dalam mengatur emas itu untuk mendaratkan dengan aman. Sementara itu, para Interpol mendapat emas palsu yang dibuat Magnus. Cyrus dan timnya berkumpul di tempat di mana emas itu mendarat. Mereka berhasil mendapatkan emas itu dan merayakan keberhasilan mereka menipu para Interpol. Dan Ketua Cyrus pun kembali mendapatkan hati milik Mbak Abby. Here it is.